Shalom Aleihim bersama Masyah. Hari ini saya ingin melanjutkan apa yang kemarin disampaikan oleh Pendeta Theophilus, yaitu mengenai eksegesis versus eisegesis. Nah saudara, karena sharing ini sifatnya pemahaman Alkitab, jadi kita menerima ini sebagai pelengkap pengetahuan kita. Nah di Suara Gembala yang lalu sudah dijelaskan dengan sangat jelas apa itu eksegesis dan eisegesis. Sekali lagi kita ulangi, eksegesis dan eisegesis adalah metode dalam memahami firman Tuhan. Nah, yang satu benar, yang satunya lagi bisa menghasilkan kesesatan dalam menafsir Alkitab atau exegetical fallacies. Nah, akibatnya bisa fatal, bisa sesat dan jadi bidat Kristen. Kalau eksegesis adalah memahami konteks asli dari maksud penulis Alkitab untuk menerima berkat firman yang benar. Artinya firman itu diterima dan difahami tepat seperti maksud dari penulisnya. Nah, para pembaca firman yang sehat pada waktu membaca firman, mereka akan melakukan yang pertama selalu berdoa dulu, minta tuntunan Roh Kudus supaya mengerti maksud firman Tuhan ini. Dan yang kedua, pembaca firman yang benar di dalam hatinya selalu menyimpan pertanyaan seperti ini. Apakah yang ayat ini coba sampaikan pada saya? Nah, itulah eksegesis. Tetapi sebaliknya, eisegesis, dia punya sifat yang berlawanan. Apa yang sudah ada di pikiran, kemudian baru dicari-cari ayat pendukungnya di dalam Alkitab. Nah, itu namanya membaca Alkitab dengan praduga yang sudah kita miliki. Dan ini keliru. Karena caranya memahami ayat adalah dengan pengertian sendiri. Arti istilah sederhananya dari eisegesis saat ini adalah ilmu cocokologi, yaitu mencocok-cocokkan ayat Alkitab dengan jalan pikiran sendiri. Cari pendalilan atau istilah kerennya postulatisme. Kalau disederhanakan, saudara, ini bisa. Eksegesis adalah mengeluarkan makna dari dalam Alkitab, ini yang benar. Sedangkan sebaliknya eisegesis adalah memasukkan makna ke dalam Alkitab. Nah, ini yang keliru. Saya akan coba kasih contoh bagaimana menafsirkan satu ayat dengan prinsip yang benar dan yang lainnya dengan cara yang menyimpang. Mari kita baca di 2 Samuel 1 ayat 26. Saya akan bacakan 2 Samuel 1 ayat 26. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku, bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Saudara, eksegesis atau makna yang keluar dari ayat ini adalah ekspresi hancur hati dari Daud karena kematian sahabatnya yang dia kasih, yaitu Yonatan. Nah, konteks yang ada pada perikop ini adalah kabar dari kematian Yonatan kepada Daud. Dan di kisah-kisah sebelumnya sudah diceritakan bahwa Yonatan dan Daud adalah sahabat karib yang melebihi saudara. Mereka saling mengasihi sebagai saudara. Yonatan mengasihi Daud sejak Daud masih kecil, dan Daud sendiri sudah terpikat oleh kasih karunia dari seorang anak raja yang mengasihinya sebagai saudara. Itu yang terjadi. Padahal waktu itu Daud hanya pemain musik dan gembala kambing domba. Nah, kabar kematian Yonatan inilah yang membuat Daud begitu sedih karena kehilangan saudaranya. Dan Daud mengungkapkan keberdukaannya dengan sangat dalam, dengan kata-kata puitis, karena Daud memang seorang pemazmur. Nah, ini adalah tafsir eksegesis dalam 2 Samuel 1 ayat 26. Tapi saudara, ada kelompok kaum LGBT yang menamakan diri mereka gay Christian. Mereka menafsirkan ayat yang sama, yaitu di 2 Samuel 1:26 ini dengan cara yang berbeda, dengan cara yang kedua yang menyimpang. Dan mereka menerbitkannya di dalam sebuah artikel. Jadi kaum LGBT ini menafsirkan dengan cara yang serampangan, dan di dalam tafsiran mereka ayat yang berkata bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan, mereka berkata ini adalah bukti dari homoseksualitas Raja Daud dan Yonatan. Nah, saudara,
Inilah yang dinamakan memahami Alkitab dengan cara eisegesis. Hasilnya adalah kesesatan. Mengapa kok orang-orang LGBT ini kok bisa-bisanya menafsirkan Daud dan Yonatan adalah pasangan homoseksual? Kira-kira kenapa? Karena mereka sudah punya konsep itu dalam pikiran mereka, dan kemudian mereka berusaha memasukkan makna pikiran mereka sendiri ke dalam Alkitab. Memasukkan ide-idenya sendiri ke dalam Alkitab. Bukannya berusaha menarik keluar makna dari Alkitab, tapi mereka mencari ayat-ayat yang mendukung kesesatan pikiran mereka sendiri. Jadi proses memahami Alkitabnya dibalik. Nah, ini namanya eisegesis. Dan ini adalah exegetical fallacies, sesat memahami. Nah, saudara, kemudian bagaimana kita bisa membuktikan bahwa pendapat homoseksualitas yang dituduhkan kepada Daud ini keliru? Simpel. Kita ingat di dalam Imamat 20 ayat 13 dengan jelas dinyatakan di sana, kalau ada orang laki-laki yang melakukan homoseksualitas, maka hukum pada waktu itu adalah hukuman mati. Tidak kecuali bagi Daud dan Yonatan jika memang itu benar. Karena homoseksualitas adalah kekejian di hadapan Tuhan. Jadi jangan bilang orang Israel pada waktu itu belum mengerti homoseksualitas. Hukum Tuhan itu sudah ada dan mengidentifikasikan homoseksualitas dengan jelas. Jadi kalau kedapatan homo pasti dihukum mati. Sekali lagi, penafsiran eisegesis ini adalah cara yang keliru dalam memahami firman Tuhan. Ya, dicabut keluar konteksnya, kemudian ditafsirkan sesuai keinginan hatinya masing-masing. Tidak pernah lihat konteks dekat, konteks jauh, pokoknya ada ayat itu mendukung pikiran saya pakai. Kira-kira seperti itu. Itu namanya eisegesis. Dan ini membawa masuk konsep yang ada dalam pikiran, dicocok-cocokkan, dicari ayat-ayatnya, dan ini akan menghasilkan kekeliruan. Saya harap penjelasan sederhana ini bisa memperlengkapi kita. Mari jemaat Kahal, jika hendak merenungkan firman dan ingin mendapat berkat dari pembacaan firman Tuhan, pertama kita harus berdoa. Minta Roh Kudus tuntun dan nyatakan. Jangan membenarkan pikiran dan pendapat kita dan mencari-cari ayat dan mencocok-cocokkan. Tundukkan diri pada pengajaran yang sehat. Dan biarkan Roh Kudus dan Alkitab menjelaskan maksudnya sendiri pada kita saat kita menerimanya. Kiranya ini bisa memperlengkapi kita semua. Shalom.